Silakan Mas Ishak dari BEM. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi wabarakatuh. apa kabar Bang Sandi? Alhamdulillah baik-baik Bro Ishak. Masya Allah, saya hari ini sangat berbahagia sekali ketemu dengan idola saya, Pak Waduh, saya Siandaga juga Salahuddin nih. Uno. Saya juga bangga ketemu dengan teman-teman BEM. Sukses Bang Ishak. Siap, salam dari teman-teman pengurus BEM Universitas Hamzah Wadi. Salam. Oke, baik. Yang saya hormati dan banggakan Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, kemudian Bapak Pak Iim, Direktur Ketua Umum OKOC Indonesia, Bang Taufan juga, founder temannya Wisatawan, dan Bapak Ibu dosen yang sempat hadir pada hari ini dan peserta seluruh webinar dari berbagai daerah di Indonesia. Sebelumnya izinkan saya Pak Sandiaga Uno untuk menyampaikan beberapa hal. Pertama saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ishak Baidowi. Saya dari pelosok di lereng Gunung Tambora, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Perlu kami sampaikan bahwa sebetulnya yang mendaftar pada acara webinar ini berjumlah hampir 1.200-an lebih orang. Terdiri dari berbagai daerah di Indonesia. Tadi ada datanya saya pegang, ada dari NTB, NTT ya, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sulawesi, Makassar, Tangerang, ada dari Riau, Bantul, Jawa Timur, Sukabumi, dari Papua, Lampung, Kalimantan, Bogor, Aceh. Pokoknya dari berbagai daerah ada perwakilan. Bahkan ada dari Malaysia, mahasiswa S2 Universitas Kebangsaan Malaysia. Jadi ini antusiasme masyarakat sangat tinggi. Menunggu kehadiran menanti kehadiran Pak Sandi dalam webinar kali ini. Pak Sandi, saya mau saya mau curhat ini. Jadi saya ini anak paling besar dari keluarga buruh tani. Yang saya sekolah dan kuliah hari ini, orang tua saya berdarah-darah, bahkan bersusah payah untuk bisa mengenyam pendidikan ini. Dan pada ujungnya nanti saya pasti akan membantu mereka untuk bertani. Dan saya nggak mau Pak Sandi menjadi anak petani yang biasa-biasa saja. Saya harus lebih hebat dari bapak saya, harus lebih bisa dan lebih mantap dari bapak saya. Kalau saya besok menjadi petani, saya akan menjadi petani yang tidak saja mensejahterakan orang tua dan keluarga saya, tapi saya juga ingin mensejahterakan masyarakat dan orang banyak di sekeliling saya. Nah, Pak Sandi, mohon bantu saya. Bagaimana tips dari sosok Pak Sandiaga Salahuddin Uno kepada saya pribadi dan mungkin untuk banyak anak muda di Indonesia yang kondisinya mungkin sama bahkan lebih parah dari saya, yang dimana bersusah payah untuk mengenyam pendidikan dan yang lainnya. Mohon bantuannya. Apa tips dari Pak Sandiaga Uno? Kemudian. Baik, terima kasih Dinda Ishak. Pertama-tama pesan saya untuk para generasi muda yang banyak disampaikan sebagai generasi kaum rebahan, tapi saya yakin kalian semua adalah generasi terbaik dan agen perubahan. Saya menitipkan 3 hal agar generasi ini bisa menjadi generasi yang mampu melihat peluang dan akan menghadirkan dan memastikan kita menjadi pemenang. 1, generasi kita haruslah memiliki karakter yang kuat. Karakter itu dibangun dengan dedikasi yang tinggi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, iman dan takwa, dan memastikan bahwa generasi muda berakhlakul karimah. Ini adalah pesan berkaitan dengan karakter, kejujuran, sifat-sifat luhur seperti kecerdasan, fatonah, amanah, tanggung jawab, sidik, kejujuran, dan tablik, menyampaikan yang baik-baik dengan cara yang benar adalah modal utama dari anak-anak muda bisa berkiprah menjadikan Indonesia emas di 2045, Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Kedua, konsistensi atau istiqomah. Jangan cepat bosan.
jangan hanya ingin sukses secara instan. Mari kita adopsi kerja 4As. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas secara istiqomah. Ini yang disebut sebagai konsistensi. Dan yang ketiga adalah kompetensi atau kapasitas kita. Atau kalau bisa dibilang adalah membangun daya saing dengan meningkatkan wawasan kita. Wawasan global namun berkearifan lokal. Itu 3C yang saya titipkan kepada teman-teman semua. Karakter, konsistensi, dan kompetensi. Inilah yang akan membawa kita bisa mengkonversi bonus demografi yang kita miliki menjadi bonus Indonesia masuk sebagai negara dengan ekonomi keempat terbesar di dunia di tahun 2045 sebagai negara maju. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya adalah merebaknya wabah COVID-19 di seluruh dunia, hampir pandemi global ini memaksa dunia untuk berubah. Tidak hanya kondisi negara, ya, kondisi pasar, tapi juga masyarakatnya, khususnya anak muda di seluruh dunia, bahkan anak muda Indonesia. Nah, hingga saat ini kita bisa lihat bahwa Cina, mohon maaf kita sebut ini, Cina bisa dianggap sebagai salah satu contoh negara yang berhasil meredam virus COVID-19. Tidak hanya itu, tapi dari sisi perekonomian juga, Cina ini kenapa kok selalu naik ratingnya? Artinya perekonomiannya sangat bagus sekali. Kemudian dari sisi produk-produknya dengan harga yang sangat murah sehingga laku di semua pasar Indonesia, semua pasar global. Ini kok kenapa Cina ini produknya bisa lebih murah dari produk-produk yang lain, padahal fitur dan kualitasnya bahkan hampir sama dengan produk-produk yang lain. Mohon ini pencerahannya, apa alasannya? Apakah Indonesia tidak bisa, mengingat Indonesia juga punya kekayaan alam yang sangat luar biasa, punya SDM yang unggul. Apakah bisa Indonesia bangkit dari keterpurukan ekonomi dan kondisi saat ini, Bang? Ya, itu sedikit dari saya. Teman-teman kabinet gotong royong BEM Universitas Hamzanwadi sangat bangga dan bersyukur pada hari ini bisa menghadirkan Pak Sandiaga Uno di Universitas Hamzanwadi. Terima kasih banyak Pak Sandi, semoga sehat selalu, sukses. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, jangan khawatir dengan China, karena China itu mungkin bisa memberikan produk-produk murah. Tapi yang tidak bisa dibeli adalah orang-orang Indonesia, anak-anak muda kita, generasi ke depan yang terus berinovasi, memiliki kreativitas tinggi. China mungkin bisa membuat produk dengan harga murah karena dia memiliki pasar yang besar. China mungkin bisa memproduksi produk-produk dengan teknologi tinggi karena pemerintahnya memberikan dukungan. Tapi jika anak-anak muda kita bangga buatan Indonesia dan mencintai produk-produk Indonesia, saya yakin pasar kita akan memberikan satu penekanan dan prioritas untuk produk-produk Indonesia. Produk yang saya pakai ini adalah produk OKOC. OKOC ini 400.000 lebih pesertanya di seluruh wilayah Indonesia. Ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk mendorong penciptaan lapangan kerja berbasis kewirausahaan. Karena kalau kita sudah menciptakan permintaannya, anak-anak muda kita maunya pakai produk-produk lokal, bukan produk-produk impor, termasuk pangan-pangan dan juga fashion, busana, dan juga produk-produk ekonomi kreatif karya anak-anak bangsa, putra-putri terbaik bangsa. Insya Allah kita akan membangkitkan ketahanan pasar. Korea membangunnya seperti itu juga 15-20 tahun yang lalu.
Saya pernah datang ke Korea, tidak ada mobil di jalanan, mayoritas itu 95% adalah mobil-mobil buatan Korea. Jika ada mobil buatan Jepang atau buatan Jerman melintas, orang semua memberikan satu istilahnya pesan bahwa cintailah produk-produk. Kenapa harus beli produk-produk dari luar Korea? Akhirnya sekarang Korea menjadi juara. Bukan hanya dari produk-produk seperti smartphone dan produk elektronik, tapi sekarang produk-produk kreatif ekonominya, K-pop, drakor, BTS dan lain sebagainya merajai di seluruh dunia. Kita juga bisa. Ayo, kita jangan hanya menggemari drakor. Kenapa nggak bikin dralom? Dralom atau drambok, drama Lombok, atau drambau, drama Sumbawa, atau untuk Bro Ishak, dradom, drama Dompu, dratam, drama Tambora. Ini harus kita kembangkan. Jangan kita asik mengkonsumsi produk-produk K-pop. Kita harus bikin juga N-pop, NTB pop. Sekarang di Jakarta, sekarang lagi dan di wilayah Jawa Tengah lagi dilanda demam dangdut koplo, demam Denny Caknan dengan lagu-lagu seperti Kertonyono Bedot Janji dan Lost Doll. Ini adalah kreasi-kreasi. Saya diperkenalkan oleh teman saya Bima, Bim Zonde, bahwa kita juga punya kreasi-kreasi yang luar biasa. Dan kalau kita mencintai lagu, musik, film karya Indonesia, kita akan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Di Lombok saya belum ke sana, tapi mudah-mudahan kalau diundang oleh teman-teman dari Universitas Hamzanwani, mudah-mudahan saya hadir di sana untuk ikut menggeliatkan kembali sektor pariwisata di NTB. Terima kasih Brother Ishak sudah mengingatkan kita semua. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator yang mantap. Terima kasih Bang Sandi dan semua peserta webinar nasional. Wah, sampai saat ini kita sudah duduk berjam-jaman, masih betah juga. Dan dari wajah-wajah peserta ini masih riang gembira Bang Sandi dan teman-teman.